Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada pertemuan pekan yang lalu kita telah membahas hikam yang ke 188. Rubama abbara anil maqami man istashrafa alaih wa rubama abbara anhu man wasala ilaihi wa dhalika multabisun illa ala sahibil basirah. Terkadang ada orang yang mengungkapkan tentang sebuah makom adalah orang yang belum sampai kepada makom itu. Dan ada juga terkadang orang yang mengungkapkan suatu makom memang orang yang sudah sampai pada makom tersebut. Yang demikian itu adalah sesuatu yang samar kecuali terhadap orang-orang yang memiliki basirah, yang memiliki ketajaman mata hati. Secara ringkas, saya ulangi bahwa ketika ada orang yang berbicara tentang sebuah makom, tentang sebuah kedudukan ruhani, semisal sabar, ridha, ikhlas, zuhud, qanaah, dan seterusnya dari akhlak-akhlak ruhani. Itu tidak semestinya orang yang mengungkapkan atau orang yang mengatakan tentang makom itu adalah orang yang sudah sampai. Ada memang orang yang mengatakan atau yang membahas tentang sebuah makom memang sudah sampai. Orang berbicara sabar, berbicara ikhlas, memang yang bersangkutan dia sudah ada di makom itu. Jadi ketika misalnya berbicara sabar, memang yang bersangkutan orang yang sudah merealisasikan atau sudah yaqumu fi hadzal maqam. Memang sudah menjadi karakternya, sudah menjadi sifatnya adalah orang yang penyabar. Maka itu berarti sudah menjadi makom bagi dia. Tetapi ada juga orang yang berbicara tentang makom, berbicara tentang sabar, ridho, ikhlas, dan seterusnya. Tapi dia belum sampai di makom itu. Jadi penjelasan-penjelasannya mungkin hanya melalui kutipan-kutipan. Berdasarkan apa yang dibaca, berdasarkan apa yang didengar. Tapi dia sendiri belum merealisasikan itu. Tapi kata Ibnu Athaillah, وَذَلِكَ مُلْتَبِسٌ إِلَّا عَلَى صَاحِبِ الْبَصِيرَةِ. Yang demikian itu sangat samar. Artinya untuk kita dapat membedakan mana orang yang ketika berbicara tentang sebuah makom, dia itu memang sudah berada di makom itu, ataukah dia hanya sekedar membicarakan. Itu sangat samar sekali perbedaannya, illa ala sahibil basirah, kecuali terhadap orang-orang yang memiliki ketajaman mata hati. Orang yang memiliki ketajaman mata hati, dia akan dapat untuk membedakan. Akan mampu untuk mencium aroma mana yang memang keluar dari lisan orang-orang yang sudah
merasakan makom yang dia ungkapkan, dan mana orang-orang yang hanya dia membicarakan tapi dia tidak mampu untuk melakukan. Itu penjelasan singkat dari pembahasan kita pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan pada hikam 189. Qala radhiyallahu anhu. Nanti setelah saya baca bahasa Arabnya seperti biasa, nanti ada di antara dari jemaah yang membacakan penjelasannya. Nanti ketika di situ dirasa ada yang perlu saya jelaskan, maka nanti saya suruh berhenti sebentar, kemudian saya jelaskan, baru kemudian dilanjutkan. Qala radhiyallahu anhu, hikam 189, la yanbaghi lis-saliki ayyu 'abbira an waridatihi fa inna dzalika yukilla amalaha fi qalbihi wa yamna'hu wujudas sidqi ma'a rabbih. La yanbaghi ora sayuk jolis saliki ketui salik. Salik yakni orang yang menempuh jalan rohani. Apa ayu abbiro yento ngungkapake sopo salik anwaridatihi saking piro-piro waridati salik. Waridat yakni sesuatu yang datang, yang terhujam ke dalam hati, yang Allah berikan, yang Allah alirkan. Waridat itu sering digunakan dalam istilah-istilah sufi untuk mengungkapkan tentang luapan-luapan ilmu atau luapan-luapan ilham yang Allah alirkan ke dalam hati. Disebut waridat. Sebenarnya pada asal penggunaannya, waridat itu dari kata waroda. Waroda itu adalah sesuatu yang datang, menuju sumber mata air. Karena bahasa Arab itu sangat luas sekali, sangat luas sekali. Antara datang bisa menggunakan ja'a, yakti, ata yakti, bisa menggunakan waroda. Tapi kalau waroda, penggunaan dalam bahasa Arab pada akarnya, pada asal penggunaannya adalah digunakan kepada orang yang datang mengambil atau ingin mengambil air. Seperti dalam surat Qasas itu, falamma warada ma'a Madyana. Ya, orang datang untuk mengambil air di sumur. Nah, kenapa disebut waridat? Karena waridat itu diibaratkan ibarat sebuah ibarat air yang datang mengalir kepada hati seseorang, maka disebut warid, diistilahkan seperti warid. Sehingga dari sini juga diambil istilah wirid. Jadi wirid itu diibaratkan seperti air yang datang mengalir kepada hati seorang. Maka sampai dikatakan man la wirdalahu la waridalahu. Siapa yang tidak memiliki wirid, maka dia tidak memiliki warid. Artinya karena antara wirid dan warid itu sesuatu yang satu paket. Orang yang mulazamah terhadap suatu wirid, maka dia akan lancar waridnya, aliran ilmu dari Allah itu akan terus mengalir ke dalam hatinya, ke dalam ruhaninya. La yanbaghi lis-saliki ayyu 'abbiru an waridati fa inna dzalika krana sak tempene mengkono-mengkono at-ta'bir an waridat iku yukillah nyedhithike amalaha ing amale warid fi qalbihi ing dalem atine salik wa yamnahu lan nyegah wujudas sidqi ing anane kesidikan ma'rabbihi sartane pengirane salik. Tidak seyogyanya, tidak sepatutnya bagi seorang salik untuk mengungkapkan semua waridat yang Allah hujamkan ke dalam hatinya. Jadi tidak semua yang kemudian terlintas atau yang Allah alirkan ke dalam hatinya kemudian harus dibicarakan, enggak? Walaupun itu benar, tapi ada saat-saatnya. Walaupun memang sesuatu itu benar, tidak berarti semua harus kita sampaikan, enggak?
Bahkan kafa bil mar'i kadziban, cukuplah bagi seorang itu berdusta, ya, ayyatakallama bikulli ma sami' wa bikulli ma ra'a. Ya, cukuplah menjadi suatu, ya, kebodohan bagi seseorang apabila dia mengatakan, mengungkapkan semua apa yang dia lihat, semua apa yang dia dengar. Jadi itu justru menjadi alamat, menjadi tanda ketidakmatangan ruhaninya di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau masalah ilmu saja yang Allah hujamkan ke dalam hati ini tidak sepatutnya bagi seorang murid, bagi seorang salik langsung diungkapkan, apalagi kalau hanya berbentuk apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ya, jadi ini menjadi warning bagi kita semua. Kenapa begitu? Nah, fa inna dzalika, karena yang demikian itu akan yukillu amalah, akan meminimalkan, akan menyedikitkan, akan melemaskan kita untuk kemudian beramal dari waridat yang Allah hujamkan ke dalam hati, sekaligus wayamna'hu, akan mencegah wujudas sidqi ma'a rabbih, kejujuran bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo dibaca penjelasannya atau terjemahnya, nanti ketika dirasa ada butuh penjelasan, saya akan suruh berhenti sebentar, kemudian saya jelaskan. Monggo yang bertugas. Seorang salik tak layak untuk mengungkapkan anugerah dan karunia yang dialaminya, berupa ilmu laduni maupun rahasia-rahasia tauhid. Ia tidak boleh mengungkapkannya dengan keinginan sendiri. Justru semestinya ia menyembunyikan dan menjaganya agar tak seorang pun tahu kecuali guru atau mursyidnya. Nah, jadi sebentar ya. Jadi ketika seorang salik, ya, sekali lagi istilah salik ini selalu digunakan di hikam. Siapa sih salik itu, kok familiar sekali? Ya, sekali lagi bahwa salik itu sebagai ungkapan terhadap seseorang yang menempuh jalan rohani, itu salik. Ya, salik. Maka bagi seorang salik ini, dia tidak patut kemudian untuk mengungkapkan semua ilmu-ilmu yang Allah berikan ke dalam hatinya. Ya, dari rahasia-rahasia tauhid dan seterusnya, gitu. Tentang ulum-ulum, ilmu-ilmu yang mungkin tidak semua orang akan dapat memahaminya. Fala yambaghi lahu ayyu abbira anha ikhtiyaran minhu. Jadi jangan sampai kita kemudian ingin mengungkapkan, ingin menyampaikan dengan keinginannya. Nah, dengan keinginannya maknanya dengan keinginan salik tersebut. Karena ketika seorang salik ingin menyampaikan waridat yang datang ke dalam hati dengan keinginannya, maknanya kan sudah dengan nafsu dia. Supaya di dalam penyampaiannya itu nanti mendapatkan pujian dari orang, luar biasa ini ya ilmunya, seperti itu. Berarti di situ sudah kemasukan tetesan oleh hawa nafsu. Ya, sudah kemasukan tetesan hawa nafsu. Padahal kata ulama sufi bahwa qatratun minal hawa, ya, qatratun minal hawa, satu tetes saja dari hawa nafsu itu akan yufsidu bahron minal ilmi, itu akan dapat menghancurkan lautan dari ilmu. Ya, akan menghancurkan lautan akal. Maka di sini hati-hati bagi seorang salik ketika diberikan waridat oleh Allah ke dalam hatinya, tidak boleh, tidak semestinya langsung disampaikan, langsung diflorkan. Ya, kalau itu dengan keinginannya dia, karena ketika ada keinginan untuk menyampaikan dari dalam dirinya, nah, maka itu berarti sudah kecampuran, sudah kemasukan keinginan-keinginan yang rendah, yaitu berasal dari hawa nafsu. Supaya populer, supaya dia mendapatkan pujian, pasti begitu. Kalau berdasarkan keinginannya. Ya, kalaupun menyampaikan bukan atas keinginan dia, tapi digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diizinkan. Ya. Bal yukhfiha wa yasunuha wa la yutli'u ala ahadin alaiha ahadan illa syaikhan mursidan lahu. Nah, kalaupun kita misalnya ingin menyampaikan, karena seorang salik itu adalah memiliki guru, ya, maka
boleh disampaikan, tapi terlebih dahulu ditasbihkan dulu kepada guru misalnya. Umpami kita ketika suatu waktu terlintas dalam benak kita, dalam pikiran kita, dari hasil perenungan kita tentang makna-makna yang halus, makna-makna yang dalam tentang sebuah ilmu, tentang sebuah lafaz, tentang sebuah kalimat. Kalau kita seorang salik, tidak berarti langsung kita sampaikan kepada orang lain. Tapi terlebih dahulu kita kajikan kepada guru. Guru, saya memahami ayat begini. Saya memahami ini begini, terlintas di hati saya begini. Apa benar seperti itu? Nah, kalau pada guru tidak apa-apa. Karena guru yang akan merawat. Kalau salah, guru akan meluruskan. Okay? Dan nanti guru yang akan menegur jika ternyata kita ada muatan-muatan negatif, keinginan-keinginan nafsu dari lintasan-lintasan waridat tersebut. Oke, monggo dilanjutkan. Mengungkapkan hal itu bisa mengurangi kesan karunia itu di dalam kalbu, sehingga ia tidak bisa memanfaatkannya secara utuh. Hal itu juga dapat menghalangi ketulusannya kepada Tuhan, karena biasanya pengungkapan tentang karunia itu tidak akan lepas dari nafsu syahwat. Tidak akan lepas dari nafsu syahwat. Nah, karena begini, ketika kita ada keinginan selalu ingin mengungkapkan dari apa yang Allah hujamkan ke dalam hati, maka di situ kita sendiri yang seharusnya terlebih dahulu menjadikan waridat-waridat, ilmu-ilmu yang Allah hujamkan ke dalam hati itu kita bungkus dulu, kita matangkan dulu, gitu. Kita manfaatkan dulu di situ sampai matang. Maka jika kita mendapati begitu ada waridat masuk ke dalam hati, ada ilmu-ilmu yang Allah ilhamkan ke dalam hati, langsung kita florkan, langsung kita bicarakan, maka di situ akan sedikit sekali kita akan mengambil manfaat darinya. Kenapa? Ketika mengungkapkan itu tidak akan lepas dari lintasan-lintasan keinginan nafsu. Itu tadi, supaya saya dianggap orang hebat, supaya saya dianggap orang yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, pasti begitu. Sedangkan kalau sudah lahir lintasan seperti itu, wah itu sudah bahasa siti nafusah kalau bahasa guru kami. Itu sudah bahasa-bahasa nafsu sudah. Maka yang seharusnya dari ilmu-ilmu yang sampai ke dalam hati itu kita akan dapat mengambil manfaat darinya, mengambil i'tibar dan seterusnya. Tapi karena belum matang, sudah kita florkan, kemudian terindikasi oleh nafsu, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat apapun kecuali sekedar mengenyangkan, memuaskan keinginan dari hawa nafsu. Oke, monggo seterusnya. Karena saat mengungkapkannya, nafsu menemukan kenikmatan dan kelapangan. Tentu hal itu akan... Karena ketika mengungkapkan, ketika menerangkan, ketika menjelaskan, nafsu itu akan mendapatkan plong gitu, merasa, artinya terasa yang selama ini terpendam, dia ingin mengungkapkan, dia sudah merasa, ini prestasi saya berhasil, saya mengatakan, punya lintasan ini, berhasil menyampaikan kepada orang lain. Nah, itu kan sudah ada indikasi-indikasi dari nafsu yang demikian itu adalah memperkuat sifat-sifat nafsu. Terus menebal, terus menguat sifat-sifatnya yang ingin dipuji, yang seharusnya semula dia sudah mulai tertata untuk menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang ikhlas. Tapi gara-gara itu tadi diikuti apa yang menjadi bisikan-bisikannya untuk menyampaikan, maka justru akan melemah. Yang semula sudah mulai menguat, itu akan perlahan-lahan melemah kembali. Oke, monggo terus. Tentu hal itu akan menguatkan sifat-sifat syahwatnya, dan kekuatan sifat itulah yang menghalanginya untuk tulus kepada Tuhannya. Jadi dengan sifat-sifat nafsu itu yang ingin dipuji, yang ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, dikatakan hebat, dikatakan wah dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi penghalang kita untuk
dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita kehilangan kejujuran bersama Allah. Yang harusnya dia ya sudah sampai atau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan waridat tadi, tapi karena dia salah taktik, salah mengambil langkah, langsung diungkapkan mengikuti keinginan sendiri, maka dia jauh kembali. Walayyazubillah. Oke, kita lanjutkan kepada hikam ke-190. Qala radhiyallahu anhu, la tamuddanna yadaka ilal akhdhi minal khalaiq illa antara annal mu'tiya fihim maulak. Fa idza kunta kadzalik fakhudh ma wafaqakal ilma. La tamuddanna yadaka, la tamuddanna ojon dawa akan temen sopo siro yadaka ing tangan siro ilal akhdhi maring ngalap minal khalaiki saking makhluk. Janganlah engkau memanjangkan tanganmu atau menjulurkan tanganmu untuk mengambil dari makhluk. Illa antara angin ningali sopo siro annal mu'ti ing sak temene kang nguwehe fihim ing dalam atau sopo maulaka bentoro siro, kecuali ketika engkau mengambil dari makhluk itu engkau melihat bahwa sebenarnya yang memberi itu adalah Tuhanmu. Faidha kuntalan nalikani ono sopo siro iku kadzalika mengkono mazkur fakhudh mongko ngalapo siro ma ing barang wa fakoka kang nyocoke ing siro wa fakoka kang nyocoke ing siro ma wa fakoka kang nyocoke sopo siro al ilma ing ilmu. Janganlah sekali-kali kamu mengambil pemberian dari makhluk kecuali engkau melihat yang memberi hakiki itu sebenarnya adalah Allah. Jika kita sudah mampu seperti itu, faidha kunta kadzalik, jika kita mampu menyaksikan bahwa itu yang memberi hakikatnya Allah, cuma berdasarkan orang tersebut yang Allah kirim, yang Allah gerakkan, maka ambil. Tapi ma wafaqakal ilm, pengambilannya itu juga menggunakan ilmu, sehingga penggunaannya pun menggunakan ilmu. Lagi-lagi semua dengan ilmu, lagi-lagi semua dengan Allah, bukan dengan keinginan kita, bukan dengan ambisi kita dan seterusnya. Coba kita lihat bagaimana syarahnya. Monggo dibaca lagi penjelasannya. Pertama, jika kau lihat bahwa yang memberinya adalah Tuhanmu, selalu mereka artinya mereka hanyalah perantara, sedangkan yang memberi sesungguhnya adalah Allah. Pandangan semacam itu tidak sekedar menjadi ilmu dan keimanan, melainkan harus menjadi ahwal dan zahid atau perasaan. Itu selain itu sebelahnya itu yang wahai murid yang ingin menyebutkan apa atasnya lagi. Kitab itu yang mana ini toh? Yang mana toh? Kita lagi tuh bisa 294 tadi Bu. Ada sedikit perbedaan gitu nomor hikam di kitab saya. Kami cuma kelewatan. Iya, monggo lanjutkan. Wahai murid yang ingin menyembuhkan diri, jangan kau ulurkan tanganmu untuk mengambil sesuatu dari makhluk berupa rezeki yang didasari belas kasihan, kecuali dengan 2 syarat berikut. Pertama, jika kau lihat bahwa yang memberinya adalah Tuhanmu melalui mereka, artinya mereka hanyalah perantara, sedangkan yang memberi sesungguhnya adalah Allah. Pandangan semacam itu tidak sekedar menjadi ilmu dan keimanan,
melainkan harus menjadi akwal dan itu atau perasaan. Sikap itulah yang layak dilakukan oleh seorang murid yang ingin menyucikan diri. Sebentar saya beri penjelasan. Ini merupakan bentuk tarbiyah, latihan, pendidikan rohani bagi kita supaya terbentuk dari jiwa kita ini menyaksikan bahwa semua yang kita nikmati ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Atha dalam hikam yang barusan kita baca, janganlah engkau mengulurkan tanganmu untuk mengambil dari makhluk. Ya. Dalam arti kita kalau ingin menerima pemberian dari orang lain, hendaknya terlebih dahulu di dalam hati kita ditanamkan bahwasanya yang memberi ini secara hakiki adalah Allah. Karena yang punya segala sesuatu ini adalah Allah. Makhluk dengan sifat dasarnya dhaif, lemah, ihtiyaju li ghairihi, butuh terhadap yang lain, itu tidak memiliki kekuatan apapun. Ya. Jadi makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan untuk menyampaikan kepada kita itu sebagai perantara. Cuma bukan berarti dari keterangan ini kita kemudian kalau menerima pemberian dari orang lain kita tidak berterima kasih kepada yang memberi. Wah, itu tidak mengikuti adab yang semestinya. Maka kata Nabi, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Belum dikatakan bersyukur pada Allah orang yang belum berterima kasih kepada sesama. Jadi saya misalnya mendapatkan hadiah dari warga Iwamit misalnya. Nah, saya sebagai orang yang mengamalkan ilmu hikam, menurut hikam tadi apa? Janganlah kamu mengulurkan tanganmu untuk mengambil dari pemberian makhluk kecuali setelah engkau menyaksikan bahwa yang memberi yang hakiki kepadamu adalah Allah. Bukan berarti dari keterangan ini menjadi senjata bagi saya. Kiriman hadiah dari panjenengan saya terima, lalu saya tidak mengucapkan terima kasih, tidak salam, tidak kalam, dengan berkeyakinan, wah ini kan pemberian Allah ini. Jadi buat apa saya berterima kasih pada mereka? Ini salah, menyalahi adab. Karena walaupun memang yang memberi hakiki adalah Allah, cuma panjenengan yang Allah gerakkan untuk menyampaikan kepada saya, tapi adabnya, kesempurnaan syukurnya adalah saya bersyukur pada Allah yang memberi, karena yang memberi hakiki Allah, kan? Yang menggerakkan hati panjenengan untuk mengirim hadiah ke saya, Allah. Tapi panjenengan sebagai perantara yang Allah gerakkan untuk menyampaikan ke saya juga harus menyampaikan terima kasih kepada panjenengan. Syukur kepada Allah, terima kasih kepada panjenengan. Syukur kepada Allah yang memberikan, terima kasih kepada panjenengan yang menjadi perantara yang menyampaikan. Paham gak? Ini yang diekstrak dari sabda Kanjeng Nabi yang saya bacakan tadi, malam yashkurillah, malam yashkurin nas, lam yashkurillah, malam yashkurin nas. Belum dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang belum berterima kasih terhadap sesama. Karena ini satu paket, artinya Allah sebagai pemberi, Allah yang mengirimkan, panjenengan sebagai makhluk yang Allah gerakkan untuk menyampaikan, sebagai wasilah untuk menyampaikan. Berarti sudah klop sudah kepada Allah yang memberikan. Ya, kita syukur kepada makhluk orang yang Allah jadikan perantara untuk menyampaikan ke kita terima kasih. Nah, itu indahnya akhlak di dalam tasawuf ini sampai begitu detail, begitu rinci. Jadi bukan berarti dari keterangan ini, katanya hikam tadi, la tamuddanna yadaka ilal akhri minal khalaik illa antara annal mu'ti fihim maulak. Jangan kamu menjulurkan tanganmu untuk mengambil pemberian dari makhluk kecuali setelah menyaksikan bahwa yang memberi itu adalah Tuhanmu. Lalu kita pahami bahwa ngapain saya berterima kasih, wong ini pemberian Allah kepada saya. Nah, ini tidak paham berarti.
Maksudnya kita sadar bahwa yang memberi memang Allah. Tapi orang yang menyampaikan kepada kita itu Allah gerakkan sebagai perantara yang harus kita sampaikan terima kasih kepada mereka, syukur pada Allah. Teruskan. Kedua, jika kau telah menyadari bahwa yang memberi sebenarnya adalah Tuhanmu, ambillah apa yang sesuai dengan pengetahuanmu. Maksudnya, jangan kau ambil kecuali yang sesuai dengan ilmu untuk mengambilnya. Nah, jadi Ilmu terus sampai titik. Ilmu untuk mengambil ini ada dua macam, ilmu lahir dan ilmu batin. Contoh ilmu lahir, kau tidak boleh mengambil kecuali dari tangan seorang mukallaf yang matang dan bersih. Contoh ilmu batinnya, kau tidak mengambil kecuali yang diberi atas dasar bantuan semata atau jangan kau ambil, kecuali yang kau butuhkan saja untuk kau gunakan dalam kebutuhanmu, tanpa berlebihan dan kekurangan. Sebentar, kalau jelaskan. Jadi setelah itu tadi langkahnya, kita menyaksikan bahwa di balik ketika kita menerima pemberian dari orang lain, yang memberi secara hakiki adalah Allah. Dengan langkah-langkah tadi, tanpa menyampingkan, kita berterima kasih kepada orang yang Allah jadikan sebagai lantaran untuk menyampaikan pemberian itu kepada kita. Tapi selanjutnya, fa'idha kunta kadzalik, ketika engkau sudah mampu seperti itu maknanya sudah mampu menyaksikan bahwa yang memberi pemberian itu adalah Allah. Kita syukur pada Allah dan berterima kasih kepada orang yang menyampaikan sebagai perantara. Maka silahkan ambil ma wafaqakal ilm ala akhdhi, sesuai dengan kadar ilmu untuk mengambilnya. Maksudnya kita dalam mengambilnya pun itu harus berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu lagi. Bukan berdasarkan ketamakan, berdasarkan keserakahan, bukan, tapi berdasarkan ilmu. Nah, kemudian dijelaskan lagi wal muradu ilmu zahir wal ilmu batin. Nah, di sini ilmu yang dimaksud ada dua. Yang pertama berdasarkan ilmu zahir, yang kedua berdasarkan ilmu batin. Yang berdasarkan ilmu zahir wal muradu ilmu zahiri bi alla ta'khudha illa min yadi mukallafin rasyidin taqiyyin. Nah, berdasarkan ilmu zahir, kita lihat dulu. Oh, ini yang memberi ke saya orang yang memang mukallaf, orang yang rasyid, orang yang bertakwa. Ini berdasarkan ilmu zahir. Maknanya berarti dari acuan ini, kita tidak sembarangan lantas diambil semua. Ya, orang fasik misalnya memberi pemberian kepada kita, diterima semua. Oh, enggak. Jangan lantas kita pahami, oh ini kan Allah yang memberikan semua. Hanya saja Allah ngirim melalui orang fasik. Nah, ya, harus disesuaikan dengan kadar ilmu di sini. Kalau ternyata yang memberi kita adalah orang yang terkenal sebagai orang perampok memberi kepada kita, jangan kita beralasan berdalih itu pemberian Allah kepada kita. Harus disesuaikan dulu dengan ilmu zahir. Yang memberinya orang yang bertakwa, orang mukallaf. Kalau anak kecil misalnya memberi kepada kita belum mukallaf, ya jangan diterima karena dia belum bisa bertasarruf terhadap harta. Bisa jadi yang diberikan kepada kita itu adalah punyaan orang tuanya, ya, punyaan temannya, ya, maka harus disesuaikan dengan ilmu zahir. Maknanya ilmu zahir, kita tahu yang memberi itu orang mukallaf, orang yang bertakwa, orang yang rasyid, ya. Sedangkan wa ilmu batin, yang kedua harus berdasarkan ilmu batin penerimaannya. Maksudnya, bi alla ta'khudha illa ma kana ala wajhi rifqi wal ma'unah, alla ta'khudha illa ma anta muftakirun ilaihi fil hal. Kalaupun kita secara ilmu batin, artinya kita mengambil seperlunya. Ya, ini karena untuk menolak keserakahan, ketamakan. Ya, lihatlah bagaimana Malik bin Dinar, yang sering saya sampaikan. Malik bin Dinar pernah beliau suatu ketika ingin menumpangi sebuah kapal. Ingin menumpangi sebuah sampan. Ketika berangkat, ya, berangkat dari pelabuhan, mulailah para ABK kapal
itu datang untuk meminta bayaran, untuk meminta uang tiket. Tapi waktu itu Malik bin Dinar beliau tidak memiliki uang. Ya, beliau lupa tidak membawa uang. Akhirnya Malik bin Dinar dipukul hingga pingsan. Kemudian siuman ditanya kembali, diminta kembali. Beliau mengatakan saya lupa bawa uang. Dipukul sampai pingsan, sampai 3 kali. Setelah 3 kali maka Malik bin Dinar ini dilemparkan oleh mereka, hendak dilemparkan ke lautan. Nah, pada saat itu Malik bin Dinar adalah waliyum min auliyaillah, orang yang dekat dengan Allah. Pada saat hendak dilemparkan ke laut, Masya Allah, tiba-tiba dari laut itu bermunculan seluruh jenis ikan, yang masing-masing ikan menampakkan mulutnya ke permukaan laut, dan masing-masing ikan itu di mulutnya membawa 1 dinar emas. Jadi setiap ikan yang naik ke permukaan itu menjulurkan 1 dinar. 1 dinar itu uang emas. Ya. Tapi Malik bin Dinar bagaimana responnya? Beliau hanya mengambil 1. Sekedar secukupnya untuk membayar, ya, membayar apa? Membayar biaya kapal itu. Nah ini diantara bentuk ilmu batinnya. Karena kalau kita misalnya tidak berdasarkan ini, maka kita lagi-lagi dikuasai oleh keserakahan, diambil semua. Nah, ini sampai sebegitu halusnya di dalam tasawuf ini kita ya dibentuk, dididik supaya betul-betul dalam kehidupan kita ini tidak ada sedikit pun yang berasal dari bisikan-bisikan nafsu. Karena kalau ikut bisikan nafsu, kita ingin yang banyak, ingin yang ditumpuk, ingin yang tidak ada puasnya, tidak ada cukupnya. Maka di sini ilmu batinnya ketika menerima cukup mengambil sekedarnya. Ya. Sebenarnya ketika kita mengambil sekedarnya itu menekan nafsu itu, untuk tidak serakah, untuk tidak toma, untuk tidak ya ini. Maka di sini disebutkan fa aila ta'khudha illa ma anta muftakirun ilaihi fil hal litunfiqahu fi daruriyatik wa hajatik. Sekedar untuk dibelanjakan pada apa yang memang menjadi kebutuhanmu, ya. Min ghairi israfin wala iqtar, tanpa berlebihan. Kama kana fi aklihi wa syurbihi wa libasihi wa maskanihi wa ghairi dzalik. Monggo dilanjutkan sampai titik. Sikap itulah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima pemberian yang berupa sandang, pangan, dan papan. Ya, itu menggambarkan pada kezuhudan beliau. Jadi beliau pun kalau beliau menerima zakat kan tidak boleh. Tidak boleh, Nabi itu tidak boleh menerima zakat. Kalau hadiah boleh, ghanimah, harta rampasan perang boleh. Tapi dari setiap harta rampasan perang yang beliau dapatkan, hadiah-hadiah yang beliau dapatkan, itu beliau hanya mengambil dari sekedar apa yang dibutuhkan. Sekedar mengambil dari apa yang dibutuhkan. Nah, itulah keteladanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita itu kan Rasul, kalau kita tidak mencontoh kepada Rasul, mau mencontoh siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi terkadang kita ngeles, itu kan Nabi. Nah, kalau tidak kepada Nabi, kita mau contoh siapa? Coba. Ya. Wala ta'khudhuhu wala zaidan ala hajatik illa ayyakuna fi khuluqika saqa. Monggo terus. Jangan kau ambil apapun yang datang kepadamu sebelum waktunya dan yang melebihi kebutuhanmu. Jangan mengambil yang melebihi kebutuhan. Ya, seperti air saja. Air itu, ya karena harta ini seperti air. Air kalau cukup memenuhi kebutuhan kita itu akan bermanfaat. Ya, akan bermanfaat. Tapi kalau terlalu berlebihan itu justru akan membahayakan. Hujan contohnya, hujan. Kalau lama kemarau tidak ada hujan, juga mati semua. Hujan, begitu hujan turun maka sumber-sumber hidup, rumput-rumput hidup. Kehidupan mulai segar. Tapi kalau terlalu besar, hujan ya, turun sehari semalam, maka justru akan menjadi musibah, akan menyebabkan banjir
bandang yang membahayakan. Maka di situ hendaknya kita mengambil dari sekedar apa yang dibutuhkan. Kalaupun kita misalnya mengambil lebih dari kebutuhan kita, tapi diniatkan untuk dapat membantu orang lain dan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo disempurnakan. Jangan pula mengambil apapun yang diberikan kepadamu untuk mengujimu. Misalnya, jika kau diberi sesuatu yang sebenarnya ingin kau tinggalkan karena Allah, hal itu dapat menghalangimu untuk menunaikan hak-hak Tuhanmu. Jangan pula mengambil dari orang yang suka memberi namun dengan rasa bangga, yang ingin menampakkan kedermawanannya, atau dari orang yang terasa berat bagi hatimu untuk menerima pemberiannya. Jangan pula kau makan kecuali dari orang yang melihat pada dirimu atau keutamaan dalam memakannya. Oke, jadi ini semua adalah adab akhlak yang lembut, yang mungkin kita anggap sebagai wah masa begitu saja kita perhatikan. Loh, ini justru dengan memperhatikan hal-hal yang lembut ini akan menjadikan hati kita juga perlahan-lahan menjadi lembut. Perlahan-lahan akan menjadi lembut, akan lebih hati-hati, akan lebih waro, akan lebih zuhud, akan menjadi orang yang lebih banyak bersyukur, akan menjadi orang yang lebih banyak ridho akan ini. Karena dimulai dengan hal-hal yang kecil seperti ini, yang remeh kelihatannya, tapi sangat memberikan pengaruh dalam sikap kita, dalam kehidupan kita, dalam pola pikir kita, ya, dalam cara pandang kita, dalam kita mengambil sebuah paradigma dan seterusnya. Maka sampai di sini disebutkan tadi, ya, jangan kamu mengambil sesuatu yang sebenarnya pada awalnya sesuatu itu engkau ingin tinggalkan karena Allah. Contoh begini, saya sudah berniat bahwa sekarang musim politik ini sekarang. Biasanya ada istilah pas serangan fajar, pas hari H pemilu itu buka pintu, depan pintu tiba-tiba ada beras, tiba-tiba ada amplop di situ. Nah, awalnya kita sudah berkomitmen untuk saya tidak akan mengambil ini sebagai bentuk pengamalan terhadap ilmu yang saya lakukan, ilmu yang saya ketahui. Kita sudah berupaya untuk meninggalkan itu, untuk tidak mengambil itu sebagai bentuk ketaatan kita pada Allah. Karena dibisikkan, sudah melalui proses akal, kata akal, oh kamu ini butuh sekarang. Apalagi sekarang zaman begini, bolehlah. Bolehlah, ini kan sudah diantar ke depan pintumu, berarti boleh, sudah menjadi hakmu lah. Ini kan kalau sudah akal masuk, sudah. Kita akan mencari 1000 alasan untuk menghalalkan. Akhirnya yang sebenarnya kita semula sudah berkomitmen untuk tidak mengambil, akhirnya diambil juga. Dengan polesan-polesan indah, dengan 1001 alasan yang dibuat untuk menjadikan yang sebelumnya komitmen kita sudah kuat untuk tidak mengambil, kemudian untuk diambil. Ini jangan. Kata Imam Syarqawi di sini. Atau min syahwatin kunta mubtalan biha qad mallakatka wa mana'atkal qiyam bi huquqi rabbik. Atau jangan juga engkau mengambil dari pemberian itu yang sekiranya jika engkau ambil itu akan dapat menghalangimu untuk menunaikan hak-hak Tuhanmu. Ya, menghalangimu untuk menunaikan hak-hak Tuhanmu. Artinya jangan sampai ketika kita menerima pemberian, menerima nikmat itu menjadi penghalang kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita mendapatkan nikmat yang banyak, yang melimpah, tapi di sisi lain kesadaran kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah tidak ada peningkatan, itu sebenarnya bukan nikmat, tapi itu sebenarnya adalah musibah. Musibah tapi yang dibungkus dengan kemasan nikmat. Karena banyak nikmat yang dibungkus dengan kemasan musibah. Dan ini banyak orang yang tidak kuat di sini. Contohnya sakit, itu musibah
Ya, itu nikmat yang terbungkus dengan casing, dengan kulit, dengan bingkai musibah. Ya. Tapi juga sebaliknya, banyak musibah yang terbungkus dengan bingkai nikmat. Ya, kenikmatan untuk sehat misalnya, itu kan nikmat. Tapi banyak kita yang lalai di situ. Tidak menyadari kalau itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kau mengambil dengan yang sekiranya itu akan dapat menjadikan engkau melalaikan dari hak-hak Tuhan. Juga jangan mengambil dari orang-orang yang fakhur, yang memberimu hanya untuk membanggakan diri. Ya, untuk menampakkan dia sebagai orang yang dermawan, jangan. Ya. Maka hendaklah kalau misalnya berupa makanan dan seterusnya sampai diberi anjuran kita oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau disuguhi makanan oleh orang yang bertakwa, maka makanlah. Karena orang yang bertakwa tidak akan makan kecuali pasti makanan yang halal. Ketika yang dimakan halal, maka itu juga akan membantumu untuk melakukan hal-hal yang halal, yakni ketaatan, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kajian kita hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada hikam 191, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at tarfa'una bi indaka 'ala darajat tuballighuna bi as-salawat min jamil khairatil hayati ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa ahli ad-dar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.